Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Ustazah dalam pelajaran bahasa Indonesia yang menyenangkan. Hari ini kita akan belajar tentang struktur teks ulasan, kata sifat, konjungsi, dan deskripsi. Teman-teman, setiap teks pasti memiliki struktur. Struktur tersebut bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami sebuah teks. Nah, semester lalu kita sudah belajar tentang beberapa struktur teks. Struktur teks eksposisi, struktur teks eksplanasi, struktur teks slogan, iklan, poster, dan struktur teks berita. Nah, untuk menggali ingatan kalian tentang struktur-struktur teks yang sudah kita pelajari di masa lampau, silakan kalian tulis salah satu struktur teks yang masih kalian ingat di kolom komentar ya. Jawaban yang sudah kalian tulis jika benar akan Ustazah kasih poin plus untuk tambahan nilai tugas-tugas kalian pekan lalu. Oke teman-teman, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang struktur teks ulasan. Teman-teman, struktur teks ulasan itu ada 4. Yang pertama, orientasi. Apa sih orientasi itu? Orientasi yaitu bagian pengenalan tentang gambaran umum suatu karya atau objek yang akan diulas. Jadi, ketika kita menulis suatu ulasan, maka yang pertama kita lakukan yaitu memberi gambaran kira-kira seperti apa sih karya tersebut, ceritanya tentang apa. Adapun gambaran umum dari orientasi bisa berupa latar belakang penerbitan karya, riwayat kepenulisan pengarang, dan sebagainya. Maksud dari Ustazah yaitu seperti pekan lalu kita sudah belajar tentang identitas buku, maka orientasi itu kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi dalam orientasi dituliskan tentang siapa sih penulis buku, kemudian apa yang melatar belakangi buku ini ditulis, dan beberapa tafsiran tentang buku yang sudah ditulis. Struktur yang kedua yaitu tafsiran. Tafsiran sendiri berisi gambaran isi buku secara detail. Jika yang diulas berupa buku fiksi, bagian tafsiran berisi sinopsis. Jadi, pada tafsiran itu berisi tentang sinopsis buku. Kalian sudah paham kan apa itu sinopsis? Bahwa sinopsis yaitu suatu ringkasan isi cerita dalam buku fiksi. Yang ketiga ada rangkuman. Untuk rangkuman berisi simpulan menarik atau tidak menarik terkait objek yang diulas, disertai pertimbangan kepada pembaca atau saran. Jadi teman-teman, sinopsis dan rangkuman itu berbeda ya. Jika sinopsis berisi ringkasan, maka rangkuman berisi simpulan. Ringkasan itu berarti dia ceritanya sama persis dengan apa yang sudah ditulis, tanpa menambahi atau mengurangi kalimat ataupun perkataannya. Sedangkan jika rangkuman adalah simpulan, suatu simpulan berarti kita sendiri yang membuat kalimat-kalimat atau perkata berdasarkan buku fiksi yang sudah kita baca. Ingat ya perbedaannya. Yang terakhir berisi evaluasi. Evaluasi itu penilaian atau apresiasi penulis terhadap nilai buku. Pada bagian ini menjelaskan keunggulan dan kelemahan objek yang diulas secara objektif. Jadi untuk evaluasi lebih beda lagi dari tafsiran dan rangkuman. Jika tafsiran adalah sinopsis, yaitu isi dari buku itu sendiri, rangkuman adalah suatu simpulan, yaitu kita yang menyimpulkan sendiri berdasarkan buku yang sudah kita baca. Sedangkan evaluasi berisi apresiasi. Apresiasi itu kita yang menilai ya teman-teman, jadi bahasanya lebih pure ke kita sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur kebahasaan teks ulasan. Teman-teman, untuk mengetahui unsur kebahasaan teks ulasan, kalian harus memahami dulu bahwa kelas kata terdiri dari beberapa bagian.
Yang kita akan bahas untuk pekan ini ada 3 bagian kelas kata yang mempengaruhi unsur kebahasaan teks ulasan. Yang pertama adalah kata sifat, kemudian kata kerja, dan yang terakhir kata benda. Kata kerja bisa disebut dengan verba. Verba adalah kata yang menyatakan suatu tindakan atau perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan merupakan sifat. Contohnya, lari, tidur, masak, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan apa yang telah seseorang lakukan. Yang kedua adalah kata sifat. Kata sifat dapat disebut dengan adjektif. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk menerangkan kuantitas, kualitas, dan kecukupan, urutan atau penekanan suatu kata. Contohnya, hebat, pintar, cepat, lambat. Kata-kata tersebut termasuk atau tergolong dalam kata sifat. Yang ketiga yaitu kata benda atau bisa disebut dengan nomina, yaitu suatu kata yang menerangkan suatu objek. Contohnya nama orang, botol, meja, jalan, pohon, dan lain sebagainya. Bagaimana? Mudah kan untuk membedakan ketiga kelas kata tersebut? Jika kalian paham, silahkan kalian ketik di komentar. Berikan satu contoh kelas kata yang kalian pahami. Misalnya, kata benda yaitu meja, kursi, pohon, dan lain sebagainya. Kata kerja yaitu lari, masak, makan, dan lain sebagainya. Dan kata sifat cengeng, lambat, panjang, dan lain sebagainya. Silakan kalian tulis sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang konjungsi. Konjungsi bisa disebut dengan transisi atau kata sambung. Kata sambung adalah kata yang diciptakan atau ditulis untuk menghubungkan antar kata satu ke kata lain maupun kalimat satu ke kalimat lain. Contohnya, dan, atau, tetapi, jika, kemudian, dan lain sebagainya. Teman-teman, konjungsi itu dibagi dari beberapa jenis. Yang pertama ada konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat dibagi menjadi dua, yaitu koordinatif dan subordinatif. Koordinatif contohnya dan, tetapi, atau, yang berfungsi untuk menghubungkan klausa atau kalimat yang setara. Contohnya, saya dan kamu sama tingginya. Saya dan dia sama pintarnya. Kan dua kalimat tersebut menjelaskan bahwa ada dua orang yang sama tingginya atau sama cerdasnya. Untuk konjungsi yang subordinatif, contohnya karena, jika, kemudian, namun, dan lain sebagainya. Konjungsi subordinatif menghubungkan klausa yang tidak setara. Misalnya, saya akan makan jika saya lapar. Seperti itu ya teman-teman. Yang kedua adalah konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan kalimat dalam satu paragraf. Contohnya, dengan demikian, akan tetapi, dan lain sebagainya. Jadi, perbedaan antara konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat adalah kalau konjungsi intrakalimat bisa saja konjungsi tersebut digunakan dari kata ke kata atau satu kalimat ke kalimat lain, sedangkan konjungsi intrakalimat digunakan untuk menghubungkan lebih dari dua kalimat atau biasa digunakan untuk paragraf.
Oke teman-teman, jika kalian paham tentang konjungsi, maka kalian bisa menulis di kolom komentar contoh dari konjungsi intrakalimat, baik itu koordinatif maupun subordinatif, dan konjungsi antar kalimat. Tulis sebanyak-banyaknya ya. Teman-teman, dari video Ustazah tadi berarti terdapat beberapa pertanyaan yang bisa menambah nilai poin plus pada nilai-nilai kalian ya. Sampai di sini saja video Ustazah kali ini, semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa tetap belajar meskipun di rumah saja ya. Kalian bisa melihat video-video pembelajaran yang lain tentang teks ulasan. Kalian bisa baca modul yang sudah Ustazah kasihkan, atau kalian bisa membaca materi-materi di platform yang biasa kalian